السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Segala puji pemirsa bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keimanan, keistiqomahan, keimanan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa, saat ini kita bersiaran dari Masjid Al-Ikhlas Jalan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang alhamdulillah dihadiri juga oleh para jamaah yang kebetulan ustazah dan juga para ustadz Yayasan Al-Ikhlas di sini ya. Dan tema kita pada kesempatan hari ini pemirsa, seperti apa yang tadi disampaikan oleh qori kita, betapa kita menggunakan akal dalam kehidupan. Itulah tema yang akan kita angkat, keutamaan akal dalam menjalani kehidupan. Dua narasumber, dua guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Fikri Haikal dan juga Ustadz Azhari Nasution yang kebetulan ini tanpa ada rencana, tanpa ada janjian dulu ternyata kompak sekali nih Ustadz. Sama-sama itunya. Masya Allah, sefrekuensi Ustadz ya. Nah alhamdulillah di segmen 1 nanti pemirsa, Ustadz Fikri Haikal akan menyampaikan subtema dalam tema besar kita, yaitu keutamaan akan dalam menjalani kehidupan. Nah Ustadz Fikri Haikal akan menyampaikan tentang akal sebagai pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, Dewan Guru Yayasan Al-Ikhlas, Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Di antara sekian banyak keutamaan manusia,
Allah berikan manusia kita ini akal fikiran. Itulah kemudian yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Sebab itu pantas kalau manusia dikatakan dalam Quran adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab diberikan manusia akal fikiran, dibekali itu oleh Allah Subhanahu wa taala, pembeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita ini paling sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Dengan akal fikiran, manusia hendaknya bisa berkreasi, berinovasi dan membangun peradaban. Tengoklah yang dulunya hutan belantara, tidak berpenghuni, karena kreasi akal fikiran manusia, karena kejeniusan otak manusia berubah menjadi sebuah kota yang mempesona. Tapi perlu kita sadari bahwa sejenius-jeniusnya otak manusia, sehebat-hebatnya akal fikiran kita, toh itu merupakan bagian dari kekuatan manusia. Dan kita sadari kekuatan manusia pasti ada batas dan ada kelemahannya. Karena itu kecanggihan otak, kejeniusan akal fikiran masih ada titik lemahnya juga. Kenapa? Itu bagian dari kekuatan manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Sebab itu otak, akal fikiran pasti banyak lemahnya juga. Karenanya akal fikiran tidak bisa dijadikan tuntunan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Faktanya dahulu para peneliti, orang-orang pintar mengeluarkan sebuah teori bumi ini menurut mereka katanya datar, flat. Lalu muncul teori berikutnya yang mengatakan bahwa bumi ini lonjong. Muncul lagi teori berikutnya, bumi ini bundar. Ini menandakan bahwa akal fikiran manusia walaupun sangat jenius, walaupun sangat hebat, tapi tetap ada titik lemahnya. Ketika mencari kebenaran hakiki, maka akal harus tunduk dengan nilai-nilai ajaran agama. Itulah kebenaran hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Fikri Haikal tadi. Meskipun kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lain yaitu akal, namun akal tetap juga berpedoman pada nilai-nilai iman. Karena itulah ketika kita tidak berpedoman pada nilai-nilai iman dan Islam ataupun agama, maka disitulah akal menemui titik lemah. Lalu pemirsa, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam menggunakan fungsi akal itu sendiri. Nanti insya Allah di segmen kedua Ustadz Azhari Nasution akan menyampaikan kepada kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tadi di segmen 1 bersama-sama kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Fikri Haikal tentang bagaimana kita menggunakan akal terus selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana pemirsa kita sebagai umat muslim memfungsikan atau menggunakan akal yang diberikan atau yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Ustadz Azhari Nasution insya Allah akan menyampaikan kepada kita semua. Fadhal Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru, jamaah Masjid Al-Ikhlas, bil khusus guru kita Kiai Fikri Haikal, waffaqahullah bihusni taufiqihi, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar, semua sehat? Tema kita tentang akal. Di depan saya ini adalah orang-orang yang terhormat yang kalau meminjam satu bait syair dari Ahmad Syauqi, qum lil muallimi wa fihi tabjila, kada muallimu an yakuna rasulah, a'alimta ashrafa aw ajalla min alladhi yubni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Hormati guru kamu, berikan tanda balasan kepada mereka. Tidak ada orang yang lebih mulia dibanding mereka yang mengasuh jiwa dan akalmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi jariah Bapak dan Ibu guru. Amin ya Rabbal. Jadi akal itu luar biasa. Al-quwwah al-muhayyi'ah liqabulil ilmi. Begitu kata Syekh Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jamnya. Akal itu adalah satu fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, yang tugasnya untuk menerima ilmu. Tidak mungkin kita bisa menerima ilmu tanpa akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها, dan seterusnya al-ayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, potongan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu menjadi masterpiece-nya Allah dibanding makhluk Allah yang lain, karena berkat Nabi Adam mengupgrade potensi akalnya. Wa 'allama Adam al-asma'. Nabi Adam belajar, yang mengajarkan Allah. Kurikulum pertamanya ta'limul asma', mengenal esensi semua yang ada di alam raya ini. Karena ini Allah memerintahkan semua makhluk langit, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujud semuanya ke Adam. Kenapa? Karena Adam mengupgrade kualitas akalnya. Luar biasa akal. Jadi kalau ditanya apa pentingnya akal buat kita, kita tidak perlu diskusi lama-lama. Kita sudah sepakat itu. Apalagi Islam adalah agama yang paling mengapresiasi kehadiran akal. Ayat pertama yang turun, Iqra, bacalah, nalarilah. Maf'ulnya dibuang. Kata perintah Iqra, bacalah. Apa yang dibaca tidak disebutkan. Kata para ulama maknanya adalah litakmim. Menunjukkan semua hal harus kita baca. Semua hal harus kita nalari. Semua hal harus kita observasi. Dengan catatan ketika menalari itu, membaca itu, mengobservasi itu, membawa spirit bismi rabbik. Jadi akal nggak boleh hilang dari spirit bismi rabbik. Ketika akal bagus potensinya, tapi hilang dari spirit bismi rabbik, potensi ilahiyah,
maka akal ini nanti bisa membangkang. Maka dia harus tunduk dengan norma-norma agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya akal, nggak sah keislaman kita. Ibadah kita nggak sah. Syarat sholat itu min syuruti wujubis shalah itu adalah berakal. Orang yang mabuk nggak sah sholatnya. Mabuk apalagi gila, betul? Betul? Ya. Adzan nih min syurutil muadzin. Salah satunya at-tamyiz. Sudah bisa berpikir membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mafsadat, mana yang mudarat. Dia boleh adzan. Kalau gila nggak boleh muadzin itu. Puasa kita bentar lagi. Min syuruti wujubis siyam, bahkan min syuruti sihhatis siyam, syarat wajib puasa sama syarat sahnya puasa itu kudu berakal. Jadi kalau kita puasa bapak-bapak, ya ibu-ibu, kita udah sahur cakep bener ini, jam 8 gila bentaran. Ya 5 menit doang gilanya, habis itu sembuh. Itu sah atau enggak puasanya? 5 menit doang, semenit dah. Dia udah sahur, gila. 2 menit, semenit sembuh gilanya. Sah? Tidak. Maka akal ini penting. Mudah-mudahan kita diberikan wawasan yang luas untuk senantiasa mendayagunakan akal kita supaya akal kita ini tidak langsung cepat memvonis A, B, C. Kita perlu ngaji. Di mana? Salah satunya di Damai Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Azhari Nasution, bahwa akal harus selalu diiringi dengan potensi-potensi ilahiyah atau selalu diiringi oleh Bismi Rabbik. Nah, di segmen ketiga dan juga segmen 4 ini pemirsa, kami akan buka sesi tanya jawab. Saya yakin para pemirsa dan juga jamaah yang hadir di sini banyak pertanyaan mengenai tema besar kita, keutamaan menggunakan akal dalam menjalani kehidupan. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita tiba di sesi tanya jawab atau dialog. Dan sudah ada Bapak Bambang Prayitno yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Ustadz Fikri Haikal terlebih dahulu yang akan memberikan jawabannya. Silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Bambang Prayitno, salah seorang jamaah di Masjid Al-Ikhlas yang tidak jauh rumahnya dari masjid ini. Yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Ustadz Haikal. Pertama-tama tadi pada awal-awal diuraikan mengenai penggunaan akal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya, dimisalkan tadi. Pak Bambang mohon maaf agak didekatkan lagi mic-nya. Biar lebih jelas suaranya. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Hutan yang demikian diratakan, dibangun menjadi sebuah kota yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi penduduk. Hutan dihijaukan, disuburkan sehingga bisa menjadi humus dan memberikan kesuburan kepada alam sekitar. Pertanyaan kami Bapak Ustadz Haikal, bagaimana dengan penggunaan akal pikiran yang sebaliknya di dalam menghadapi keberadaan hutan? Hutan yang sudah sedemikian subur, sedemikian lebat, memberi manfaat yang sangat baik, banyak bagi kehidupan. Tiba-tiba dipotong, dipangkas, menjadi gundul. Sehingga mendatangkan musibah, mara bahaya bagi kehidupan umat. Mohon penjelasan bagaimana, mengapa, dan sehingga bisa terjadi penerapan akal pikiran yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu, saudara-saudara, bil khusus Pak Bambang Prayitno. Tadi guru kita Ustadz Azhari sudah menyampaikan
tentang penciptaan manusia yang oleh Allah diberikan amanah untuk jadi khalifah. Jadi khalifah itu adalah membangun, memperbaiki, menata. Makanya diberikan kita akal fikiran. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membumi hanguskan. Penciptaan kita sebagai khalifah diberikan modal kita berupa akal untuk menata, menimbulkan ketenangan, menimbulkan perbaikan. Memang ketika akal dan nafsu diciptakan oleh Allah, Allah berkata kepada akal, "Hei akal, aku ini siapa, kamu itu siapa?" Dengan taat akal mengatakan, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu." Akal nih. Seyogianya akal tunduk dan patuh. Karena ketika diciptakan oleh Allah, akal sudah memproklamirkan dirinya sebagai hamba. Ketika kemudian Allah bertanya kepada nafsu, nafsu, aku ini siapa? Kamu itu siapa? Nafsu bilang, Anda ya Anda, saya ya saya. Ini kurang ngajarnya nafsu nih. Allah murka, dibebesin, dibebesin ngerti nggak dibebesin? Dimasukin di neraka yang paling dingin, 1000 tahun di sana. Diangkat lagi nafsu nih, ditanya sama Allah, nafsu, sekarang saya tanya lagi, saya ini siapa? Kamu ini siapa? Anda ya Anda, saya ya saya. Enggak ngaruh, kurang ngajarnya nih nafsu nih. Diceburin lagi di neraka yang paling panas 1000 tahun. Diangkat lagi ditanya, jawabannya masih begitu. Dimasukin di neraka yang sangat lapar. 1000 tahun di situ tuh. Begitu diangkat baru nafsu kalah. Ditanya sama Allah, saya siapa? Kamu siapa? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Nafsu kalah tuh sama lapar. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Ketika akal dibungkus oleh nafsu, ini persoalannya nih. Ketika akal dibungkus oleh hawa nafsu, tamak, rakus, serakah, maka disitulah terjadinya kerusakan di muka bumi. Dan itu jelas menyimpang dari amanah yang Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah, membawa dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Manusia yang seperti itu, akalnya terbungkus hawa nafsu, melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah. Lalu pertanyaannya Ustadz, ketika kita sudah mengetahui bahwa akal dibungkus oleh nafsu, kita mengetahui ada faktor eksternal seperti itu, sikap apa yang kita lakukan atau mungkin diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan Ustadz? Karena itu akal fikiran kita, tadi di awal saya katakan harus tunduk dalam mencari nilai-nilai kebenaran. Kebenaran hakikinya adalah Al-Quran dan hadis. Akal ini harus tunduk. Di Quran dijelaskan, bahkan Ustaz Asy'ari tadi menyampaikan, apa saja yang ada di permukaan bumi ini, di alam raya ini, silakan pelajari, silakan analisa, silakan pikirkan, pelajari apa yang tersirat. Tapi ada hal-hal yang otak kudu tahu diri. Tidak bisa mencari kebenaran lewat akal fikiran manusia. Kalau ingin mencari kebenaran yang hakiki, tuntunannya tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Ada hidup sesudah dunia, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini perihal alam gaib. Quran dengan tegas menyatakan seperti itu. Akal harus nurut apa yang digariskan oleh Al-Quran.
akal, harus tahu diri, jangan diotak-atik sendiri. Jangan-jangan akhirat tuh cuman dongengan aja kali. Nih orang yang geblek tahu geblek? Jangan-jangan akhirat alam kubur khurafat. Kenapa? Dia sedengin pakai akalnya sendiri. Akalnya sesungguhnya akal kita ini kecil, sedikit untuk memahami ilmu Allah yang luas. Karena itu otak kita enggak sedeng. Kita kudu tahu diri. Hal yang terlihat pelajari. Supaya apa? Kita arif bijaksana. Dengan akal kita tidak menyalah-nyalahkan orang lain, tapi mencari kebenaran yang hakiki. Ikuti tuntunan Quran dan hadis, termasuk mengendalikan hawa nafsu, karena itulah musuh utama manusia dalam hatinya. Masya Allah, semoga akal-akal kita tidak terbungkus oleh yang tadi disebutkan nafsu. Baik, yang kedua kami persilakan Ibu Cikal Cosamare ya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Azhari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi dikatakan bahwa akal manusia sebagai seorang umat muslim haruslah tunduk kepada iman. Lantas pertanyaan saya, menurut penilaian Ustadz, bagaimanakah kita apabila dalam hidup ini menemui orang yang memiliki paham rasional liberal, yang tidak mempercayai, terutama di dalam kitab Al-Quran, seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa tongkat Nabi Musa yang menjadi ular, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Cikal, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Namun Ustadz Azhari, kita durasi agak mepet, ditahan dulu Ustadz, kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa, menyambung pertanyaan Ibu Cikal tadi, bagaimana Ustadz Azhari ketika akal itu yang didominasi adalah rasio yang berbicara Ustadz ya. Ibu ya, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ada yang Islam menyuruh kita untuk ya berpikir secara wasat, bersikap secara wasati, secara moderat, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak akal melulu, tetapi juga tidak teks terus. Harus seimbang. Apa itu tawasud? Wasatu syai' ma baina tarfaih. Jalan tengah di antara dua sisi. Itu mudahnya begitu teorinya. Tapi prakteknya susah. Salah satu bentuk aplikasinya adalah tawazun bainal aqliyah wan naqliyah. Seimbang antara akal dan nakal. Seimbang antara rasio dan teks agama. Ya, jadi perlu keseimbangan memang. Perlu keseimbangan. Nabi nyuruh kita sebarkan salam kepada umat Islam. Itu perintahnya begitu, perintah teksnya. Tapi soal nada salam, itu perlu digabungkan antara teks dan konteks. Anda sedang di mana? Kalau saya lagi ceramah, Assalamualaikum. Itu kalau tablik. Kalau seminar diskusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertamu, Assalamualaikum. Anda bertamu tapi Assalamualaikum. Itu yang punya rumah ngomong, udah lama begitu. Ada teks, ada konteks. Teksnya nyuruh kita nyebarin salam. Konteksnya Anda sedang di mana? Gabungkan itu. Kira-kira begitu. Saya cerita tentang ayat poligami, tapi di depan orang yang lagi akad nikah. Cocok tidak? Tidak cocok. Maka harus seimbang antara akliyah dan nakliyah. Saya ingin kutip ungkapan salah seorang ulama usul, Imam Syatibi, beliau katakan ij'ali syar'a fi yaminik wal aqla fi yasarik. Letakkan syariat di tangan kanan kamu, letakkan akal di tangan kiri kamu. Apa maknanya? Ini pertanyaannya. Tidak boleh ditinggalkan. Ini juz'un la yatajazza, satu paket yang tidak bisa saling menafikan antara akal dan wahyu, antara syariat
dan rasio. Ada orang yang terlalu tekstual jadinya jumud. Ada orang yang terlalu pakai akal jadinya mengakal-akali agama. Dia baca ayat sudah tidak pernah ngaji, yang penting pakai akal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang yakin. Oh, saya sudah yakin kok ada Tuhan, berarti jangan sembahyang lagi deh. Gimana itu kira-kira? Betul tidak? Perlu ngaji tafsirnya. Apa makna yakin di sana? Ternyata maknanya adalah maut. Sembahlah Tuhan kita sampai maut, ajal itu datang menjemput kita. Bukan yakin yang di sini. Oh, saya udah yakin berarti jangan sembah. Jadi ada semacam ad-dakhil fit tafsir, tafsir infiltratif, tafsir-tafsir yang ngawur kalau hanya sekedar berbasis akal tapi tidak dengan menggunakan tools yang lain, tidak menggunakan teks-teks agama tadi. Jadi perlu keseimbangan antara tekstual ya dengan rasionalitas kita supaya tadi apa bahasanya? Tidak liberal tetapi tidak skriptual. Yang liberal ini berbahaya, jangan sampai nanti kemudian semua tidak dipercaya. Tetapi yang tekstual ini juga berbahaya. Semuanya diharamkan, semuanya dibid'ahkan. Maka posisi kita harus ada di tengah-tengah untuk menggabungkan semua ini. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Azhari bahwa kita dituntut atau untuk diperintah untuk berjalan di wasatiyah, di tengah-tengah begitu ya Ustadz. Baik, masih ada sedikit waktu, saya persilakan kepada Pak Sultan yang insya Allah nanti akan dijawab sedikit oleh Ustadz Fikri. Nanti kalau ada tambahan Ustadz Azhari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Al-Ikhlas ini adalah berada di lingkungan pendidikan yang mana mayoritas yang hadir di sini adalah para guru-guru siswa. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya menjadi guru yang tidak hanya menggunakan akal supaya berpikir rasional, tapi juga menggunakan hati supaya mengajak anak-anak kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mewakili Dewan Guru Yayasan Al-Ikhlas nih ya. Saya kembali bahwa dunia pendidikan sendiri di kalangan mereka mengatakan bahwa pendidikan yang baik itu tentu yang bersifat audio visual. Audio visual itu apa? Seorang guru hendaknya jangan cuma sekedar memberikan teori-teori, tetapi harus ada sentuhan-sentuhan. Itulah yang dimaksud audio visual. Apa saja yang disampaikan dengan hati, maka akan nyangkutnya ke hati juga. Yang terpenting kita pengen anak didik kita bukan cuma berkualitas akalnya, tapi lembut hatinya. Bukan cuma sekedar banyak ilmunya, tapi hatinya juga terbuka. Ustaz Azhari bilang mutawasid, jadi moderat, terbuka, open mindset. Nah memang pendidikannya harus bersifat audiovisual, teori ya praktek. Teorinya ya kurikulum kita jelaskan di ruangan. Prakteknya ya tentu kita berikan sentuhan-sentuhan. Sentuhan apa itu? Contoh perilaku. Memang kita ini sebagai pembimbing, sebagai guru dituntut berperilaku yang baik. Kalau guru cuma sekedar memberikan teori tapi prakteknya tidak memberikan teladan, tidak memberikan sentuhan, mungkin saja, maaf ya, ilmu transformasi ilmu berhasil. Tapi transformasi hati dengan sentuhan, dengan contoh, dengan teladan, saya khawatir anak didik kita jadi dangkal, ruhnya kering jiwanya dari sentuhan-sentuhan keteladanan. Karena itu memang sudah tugas seorang guru
Pola didiknya harus audio visual. Nggak bisa juga kan kita ngajar di kelas, selesai ngajar sudah begitu saja. Nah inilah ya. Jadi yang terpenting adalah selain memberikan pelajaran secara teori, panutan, contoh, teladan lewat sentuhan-sentuhan. Kan begini Bapak Ibu, Dewan Guru. Ada anak didik kita tuh yang dalam kondisi serius, kita bisa mengajar, pelajaran itu bisa masuk ke otak mereka. Tapi berapa banyak anak-anak kita yang kita didik harus lewat perantara dengan cara bermain misalnya. Ada anak didik yang ketika diajak bermain kita kasih pelajaran justru lebih bisa nangkep tuh daripada yang serius saja. Nah, dalam kondisi kayak begitu maka diperlukan, pantaslah kalau kemudian diperlukan pola pendidikan audio visual, bukan cuma sekedar monolog tapi sentuhan-sentuhan dari kita sebagai seorang pembimbing, seorang guru, terutama teladan dan panutan yang baik. Baik, luar biasa sekali, Masya Allah materi yang disampaikan oleh dua asatidz kita. Mudah-mudahan kita selalu terbalut akal kita dengan balutan iman, ihsan, dan Islam. Saya Muhammad Sofyan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah nanti akan diteruskan doa oleh Ustadz Fikri Haikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.